pernah ketemu tapi lama tidak pernah ada kontak, tidak pernah hubungan, enggak surat-suratan kalau zaman dulu. Kalau sekarang enggak telepon, juga enggak pernah sambung silaturahmi. Kira-kira tahu keadaan enggak? Saling tahu keadaan enggak? Karena tak pernah nyambung. Dan karena tidak saling tahu, yang lain ini keadaan membutuhkan, maka yang lainnya lagi yang tidak pernah dikontak juga tidak tahu kebutuhan. Dan akhirnya juga karena jarang ada hubungan, akhirnya jarang ada komunikasi, akhirnya hubungan kasih, rasa cinta dan perhatian satu dengan yang lain juga akan saling jauh. Ini nggak terlalu perhatian dengan ini, dan ini nggak terlalu cinta sama ini. Hadirin, itu antara makhluk sama makhluk seperti itu. Betul kan? Betul. Ternyata hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada seperti itu. Dengan apa? Dengan disambungkan. Maka para ulama mengatakan, kalau kita kepingin diajak omong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita posisikan Allah ini Tuhan alam semesta yang maha kasih sayang, ini adalah kekasih kita, kecintaan kita, maka seharusnya kalau diajak seseorang ini, kalau diajak ngomong oleh kekasihnya, betapa bahagianya. Betul ya? Wonten yang kasmaran, seneng, ngefan, motor-motor di dada-dada, jerit-jerit histeris. Motor tapi aneh. Lalu apa? Di dada kalian sing disenengi, kayaknya pujaan hati. Belum lagi kalau diajak ngomong, diajak ngobrol. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja seharusnya kita ini akan senang kalau diajak ngomong sama Allah. Dan orang mukmin sejati tidak akan pernah putus, tidak akan pernah layas tilawatil Quran, tidak akan pernah kenyang hatinya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, Allah ngejak ngomong kita. Sudah dipahami? Yang berikutnya adalah hubungan. Kalau kita kepingin ngomong kepada Allah, kalau kita kepingin ngomong sama Allah, maka dengan cara sholat. Sholat adalah munajat. Sholat itu adalah silah. Sholat ini adalah penyambung. Seseorang kalau pengen nyambung, munajat, ngomong, ngobrol, curhat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha belas kasih sayang dan juga maha kuasa, maka dengan cara kita sambung dengan sholat. Sholat ini adalah tali hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan orang yang sudah bisa ngobrol nyambung dengan Tuhannya, betapa nikmat rasanya. Rasanya sholat itu untuk rasanya terus sholat itu ada rasanya. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita nyambung dengan Allah? Sambung nyambung. Ribut jalani. Ini belum pada waos. Hadirin, kitab saking Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengenai sambungan manusia dengan Tuhannya melalui sholat. Sholat itu saking pentingnya, tidak melalui perantaran malaikat Jibril, tapi langsung kan Nabi Muhammad SAW dihimbali langsung kali Gusti Allah. Kan Nabi Muhammad SAW sowan dan Gusti Allah ada pada depan. Bainal Qausain, jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah cuma seperti busur, ibarat pohon, sangat dekat. Demi apa? Untuk mendapatkan perintah syariat, perintah
sholat. Berarti saking pentingnya tidak melalui berarti sangat penting. Terus as-sholat. Terus kemudian beliau Abdullah bin Haddad dia mengatakan, min afdhalil asya 'alal insan fi hali salatihi wa tilawatihi lil Qur'an wa dzikrihi lillahi ta'ala wa sabisus sadr wa kathratul khawatir wa hadisun nafsi bil madiyat wal mustaqbalat. Perlu diketahui, yang paling membahayakan bagi manusia, yang paling penting, ketika dia sholat itu dia lagi ngomong sama Allah. Wa tilawatil Quran, atau dia membaca Al-Quran, berarti seakan-akan Allah lagi ngomong sama dia. Wa dzikrihi lillahi ta'ala, ketika dia menyebut asma Allah atau ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, yaitu wasawisus sadr, bisikan-bisikan hati, paling penting. Wa kathratul khawatir, dan banyaknya lintasan-lintasan, bisian-bisian. Wa hadithun nafsi, dan ngomongnya hati, bil madiyat wal mustaqbalat, terhadap perkara-perkara yang dulu dan perkara-perkara yang akan datang. Kadang-kadang Pak Bu, kadang-kadang lek dengan sholat Allahu Akbar, perkara-perkara sing riyin utawa rencana-rencana iku medal sedaya mboten. Medeni. Semesai bukan bagus itu. Dan kita pernah dengar ya, kehilangan kunci, kehilangan barang ya. Kita boleh sepengi gak ketemu. Sholat orang ketemu. Merkelingan sampean, kon sholat. Padahal itu adalah sesuatu yang paling membahayakan bagi manusia. Apa itu? Bisikan-bisikan hati, pikiran, lintasan pikiran mengenai perkara-perkara yang telah dahulu terjadi terdahulu atau yang akan datang. Wa inna staghrakal qalbu biha wa ana fiha afsadat alaihi haqiqatan hadhihi ibadat wa ma'naha. Kalau sampai hati tenggelam memikirkan urusan-urusan ini, urusan yang sudah terjadi atau urusan yang akan dia kerjakan, kadang-kadang ngoten sholat tentang mikir, oh iya, kok terus mikir tentang sholat itu, mikir bagaimana supaya akan hasil urusannya. Kadang-kadang ya, pulau nanti ngoten niku lain dengan ampun sering nanti mawon coba nanti ngoten mawon nggih. Ya Allah, iki selamat sedaya. Ini paling membahayakan, ini paling membahayakan. Maka kadang-kadang karena terlalu pun kepikiran seret-seret, namun seret-seret loh kok terus nih, malah konsentrasi full tentang urusan itu, maka kadang-kadang sampai merusak hatinya mengenai hakikat ibadah ini dan makna ibadah. Makna sholatnya hilang babar pisan. Wa ma huwal muradu minha, dan apa yang menjadi target dari sholatnya, dari ibadahnya ini hilang misal. Targetnya kan supaya seorang hamba ngadep datang Gusti Allah. Jenengan bayang ini. Oke, jenengan bayang ini. Kita jenengan badhe ketemu bupati, gubernur, angel apa gampang? Ketemu jenderal, angel gampang? Angel ya. Mangkon ternyata jenengan berhasil nyela, terus berhasil nyopo papa badhe nantur sekedap dilalah jenderal ini, gubernur ini madhep teng sampean, adem pripun monggo badhe nyapa ini napa pun madhep ngeten iki. Lah kok jenengan mikir liyane plengos kanan, plengos kiri, mikir sing liyane, padahal tengah jenengan wonten tiyang ingkang mulya dalam sisi dunia. Kira-kira piye? Pun kadung didepi. Mari kula terkenal melengos kanan, melengos kiri. Kira-kira gimana? Wah, seneng aku. Diceluk tak depi ya misalnya.
ternyata ditinggal mengong kanan mengong kiri. Napa gregetan? Gregetan, Pak. Gregetan. Maka nggih. Fayasiru haluhu kahali man lam yakun biha aslan au aswa halan minhu. Maka orang yang seperti ini sholat atau baca Quran tapi pikirannya kemana-mana, ini keadaannya bisa seperti keadaannya orang yang tidak mengerjakan sholat atau baca Quran, atau bahkan keadaannya bisa lebih jelek daripada orang melakukan sholat. Kamanya dalika man yahtamu lahu wa yujarribuhu mimman yahumu amru bihi wa qiyamu haqqi rabbihi wa sa'i la'akrahi. Secara singkat, seperti hal tersebut diketahui oleh orang-orang yang sudah tahu alias berpengalaman dalam hal tersebut, yaitu para orang alim, para ulama, para sholihin. Mereka sudah pengalaman dalam hal tersebut. Summa in kana tilkal khawatir wal ahadithu nafsi bil ta'at la ta'allu qalaha bima huwa fihi fadzalika min hibari syaitan wa talbisihi ala lisan wa tazwiji syarra fi ma'radil khair. Kalau ternyata bisian-bisian tersebut, lintasan-lintasan tersebut, ide-ide tersebut niku berhubungan berkaitan dengan perkara-perkara yang baik. Oh ya banyak. Jenengan misalkan bikin karya ilmiah buntu, ternyata dengan sholat metu ide. Oh iya, dakwah gak tembus-tembus. Misalkan kalau dengan dakwah gak tembus-tembus, kemudian sholat Allahu Akbar ketemu ide. Ide. Oh ini jalan. Ketahuilah, itu adalah tipuan syaitan, godaan syaitan. Itu syaitan lagi menggiring kamu kepada kejelekan dalam bentuk kebaikan. Ya enak Pak, boten wonten syaitan itu baik hati kali jenengan iki boten wonten. Syaitan itu musuh bagi kita. Ya. Syaitan itu aduun laka fatakhiru aduun lakum fatakhiruhu aduan. Syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka ambillah syaitan itu sebagai musuh. Jangan percaya kalau syaitan baik hati. Jangan ngetos yang mancing. Orang mancing itu kadang-kadang pakai umpannya itu ikan. Terus ya, umpannya pakai ikan kecil-kecil itu. Terus dicemplung nih. Kadang-kadang ikannya gede. Kalau nanti ningali video ini, ikannya gede. Calengan. Oke. Apakah terus dia baik hati makan ikan? Boten pengennya angsal ikan sampai gede. Ikan salengan dicemplung di tengah laut, pengen angsal ikan sak wong tuna-tuna itu, pengen angsal itu mancing. Apakah selalu berhasil? Belum tentu berhasil. Kadang-kadang umpan ikan belum tentu berhasil. Syaitan itu Pak Bu, syaitan itu kadang-kadang ngasih ide-ide baik kepada kita, itu bukan terus niat baik. Kayak ide, nggak apa-apa. Kadang-kadang syaitan itu korban jika ide-ide cemerlang ketika sholat. Karena apa? Karena kalau sholatnya kita terganggu, maka dia akan mendapatkan panen lebih besar daripada sekedar ide yang diberikan oleh syaitan. Karena kullu sholat la yahduru fihal qalbu wa hiya ilal uqubati asra. Hasan Basri mengatakan, sholat yang ternyata hatinya itu enggak hudur, maka dia lebih boten hudur itu hadir hati itu, apa yang dia baca sama apa yang ada di hatinya sama, apa yang dia kerjakan sama yang di hatinya itu sama. Wonten tiyang maca napa, nglakoni napa, pikirane teng pundi.
sholat Allahu Akbar, rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud, tapi pikirannya ke pasar, jagongan karo kancane, nggih. Jagongan iki, jagongan itu, nggih. Wonten coba tenan kula jawab. Wonten, tapi coba tenan ya. Nggih. Ada yang seperti itu, maka itu namanya bukan hadir. Hadir itu bagaimana? Yang dia baca, yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang di hatinya, apa yang dia pikirkan, itu jadinya hadir. Sholat, tapi ternyata nggak hadir hatinya, maka bukan lebih cepat dapat pahala dan rahmat dari Allah, justru lebih cepat dapat ukubah siksa saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ini kalau sampun badhe jagungan oleh Gusti Allah, kepakai jabat, undep depan, malu ternyata diplengos. Genten, ini pun depan oleh Gusti Allah, pun badhe pun sholat, ngadep dari Gusti Allah, matur dari Gusti Allah, ditinggal melencer, pikirannya kemana-mana. Jadi dipahami insyaallah ya. Ini itu kalau dalam bab kebaikan sholat, tapi bab angsal ide saking setan, kebaikan saking setan, mancing setan. Kalau mereka cerita sedih. Pak Bu, wonten tiyang itu diceritakan kitabnya. Orang ini dia pergi menuju ke masjid. Dia mau pergi menuju ke masjid. Sebelum subuh sudah berangkat ke masjid. Ternyata di tengah jalan ini syaitan itu angsal bisian ngetos. Saya ini budal ke masjid, ajarannya ngeten. Ini syaitan ini bener. Akhirnya syaitan ini yang ini betul publik, ngetos publik ini kan. Bahasanya sama. Lenteran. Lenteran ini pun disebul oleh setan. Lenterannya mati. Kon nek mati kan peteng. Mari ngono, aku kalem-kalem. Ternyata itu wonten lumpur. Soalnya tadi lumpur itu kali setan diselidi. Setan selidi bilang, jaga, tipu, tiba akhirnya bangun dia, ya Allah, terus kafe, pendut kafe, mulai dirian, tadi kapok, salah dia di dalam masjid tak turunnya, sholat subuh, kapok, mantuk ternyata tiang ini mandi ganti baju, berangkat balik, atas tiang ini insya Allah ini. Sampai tetap berangkat tengah-tengah ini ditinggali mana kalian setan guru kapok wis tak sliding bahaya ini malah kan setan sepul malah lentera nanti lagi begitu lentera mati lagi limpung malah memang jeblok malah ngadep guru cekikian setan oh, balik mana? Sekali pak. Nanti kelambi mana? Maton lentera, tanggal tengah-tengah jalan ini wonten lumpur-lumpur di wong, terus moro-moro enek wong. Awas, kiri, kanan. Alani, ampun yang justru kena angin. Wah, cinta gitu. Awas izin. Kanan, kiri. Pun sampai dugi tengah masjid. Alhamdulillah, terus orang ini bilang, terima kasih ya, saya sudah melakukan jatuh, terima kasih. Kita dengan pokok dengan ulo setan. Iya, setan. Loh kok setan kok bantu saya? Bantu nanti. Setan ini sangat ribu-ribu pak. Setan. Iya. Loh kok sampai bantu saya? Iya. Karena tadi ketika kamu jatuh itu saya melakukan. Tapi ternyata ketika kamu jatuh semua dosamu itu hancur lebur, hilang dosamu.
ketika kamu jatuh, kamu kembali mandi terus pakai baju berangkat lagi, itu dosa entek pasti. Dan ternyata ketika jatuh lagi, Anda pulang mandi ganti baju berangkat lagi niku dosa niku keluar biasa entek aja. Lah iki nek seporo informasi ke pusat. A1 ya. Nah ini kok ngomong kalau ini jatuh lagi kembali lagi, ini maka dosanya sak kampung ini entek. Lebur dosa ini. Kadang-kadang kamu tetap untuk datang ke masjid. Loh, aku ganggu sekarang suwi-suwi ini entek kabeh kan ujian. Ya tak bantu aja, awas kanan. Gini. Jangan sampai jatuh bahaya. Usaha saya untuk ganggu orang sak kampung, percaya dengan setan. Bantuan dari setan, percaya men. Tapi, jangan pancingan dari setan, kan mau tergeser. Kan yang mancing itu kan mesti pakai umpan, bodoh, korban biaya. Terus tapi harapannya mendapatkan yang besar. Anda sholat, ternyata ada ide-ide, wah alhamdulillah, ilham, tunggu ilham itu. Nama nih kamu? Ya kegantor setan awas. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa in kana bi umurin minal mubahat kana dzalika andalu aswal. Kalau ternyata yang muncul di pikiran kita bukan ide-ide baik, bukan ilham versi dengan Allah, ilham baik, ternyata itu adalah urusan yang mubah, bukan bernilai ibadah, urusan mubah. Misalkan pas sholat dengan wah ini enaknya kok guys suku goreng maling ini, hujan suku goreng enak, maling ini suku goreng ini, bahaya nih. Bukan urusan ketaatan, masalah mubah, maka hal tersebut adalah lebih rendah lagi. Urusan taat aja jelek, godaan dari setan. Wa in kana bi umurin ukhra minal ma'asi was sayyi'at kana dzalika aswa wa akbar. Kalau ternyata yang muncul di kepala kita ketika kita sholat atau baca Quran itu adalah urusan yang maksiat, lintasan maksiat, ide-ide jelek, maka hal tersebut adalah lebih jelek lagi, lebih menjijikkan lagi. Nauzubillah min tadi. Wa rubama yusaddul abdu bisababiha an hadratillah ta'ala wa yakunu minal mamfudin wal mubadin. Kadang-kadang hal tersebut membuntu seorang hamba sebab pekerjaan ini dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk saged angsal anugerah saking Gusti Allah kebutuh. Dan dia akhirnya menjadi orang yang terhalang dari rahmat Allah dan menjadi orang yang jauh dari Allah. Padahal sholat, padahal baca Quran, tapi pikirannya kemana-mana. Ya Allah. Maka hati-hati jangan sampai seorang hamba ini tertipu dengan godaan-godaan syaitan, apalagi ketika sholat. Sholat itu penting, saya setuju Bapak Ibu. Sholat itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang dekat karena kita sering nyambung kepada Allah. Aqrabu ma yataqarrabu abdu ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hubungan seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya yaitu ketika dia bersujud kepada Allah. Pas cedek-cedeknya seorang hamba kepada Tuhan alam semesta itu, pas cedek-cedeknya kapan? Pas sujud, pas sholat. Jangan sampai pas cedek-cedeknya ditinggal mikir tentang budi-budi. Ya Allah, alhamdulillah ini hadirin para hadirat yang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boyo tengah-tengah boyo fair teman-teman. Oke, kita tentunya lanang lo pribadi sami. Kita berusaha, sama-sama berusaha. Boyo fair. Kita ini kalau ketika melakukan pekerjaan yang kita anggap penting, kita ini kan konsentrasi, Pak. Betul nggih?
Jenengan maem niku konsentrasi. Lek boten konsentrasi mungkin mlebu irung. Gitu. Konsentrasi kita makan. Waktu berapa menit? Kadang-kadang ketika kita ini tatur sekat dulu, konsentrasi diganggu pun lesu. Delok TV, delok HP, konsentrasi kita ini main game. Konsentrasi kita ini. Betul ya? Betul. Dan orang yang olahraga itu juga konsentrasi. Hal-hal yang bisa mengganggu mereka ketika berolahraga itu ditinggalkan. Betul wonten olahraga itu kalian HP nangan kalian betul wonten. Fokus mereka ketika olahraga betul ya. Oke, bal-balan ya. Langsung selfie. Betul wonten HP-nya ditinggal. Kenapa? Bagi mereka itu penting. Terus mereka konsentrasi di bidang tersebut bagaimana saya berhasil. Kan lah kita ini sholat kok betul fair. Sholat kok kita nggak fair. Kita ini sholat pikiran kita pundi-pundi. Kalau ternyata pikiran kita kemana-mana, tarik pak, seret pikiran kita. Balik. Mungkin pikir termudi balik, pikir seret balik. Balik. Konsentrasi, mungkin melencer balik, seret balik, balik. Terus seret terus pikiran kita supaya konsentrasi datang sholat. Betul ganggu, jangan sholat kan jatuh. Alhamdulillah, jam kali pergi berapa? Enggak, kita enggak sebentar, tapi konsentrasilah mungkin hasil. Amin, ya Rabbal Alamin. Supaya seseorang ini bisa khusyuk dalam sholat. Ini terakhir, ya. Supaya seseorang ini bisa khusyuk di dalam sholat, maka ketika kita masuk dalam rangkaian sholat khusyuklah. Contoh, badhe wudu sing khusyuk. Ketika badhe takbir sing khusyuk. Kita menghadirkan, menganggap bahwasanya ini adalah kita mau menghadap zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, maha agung, ngadepi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin dengan wudu khusyuk, pada takbir khusyuk, insyaallah sak terusnya sampai salam khusyuk. Sayyidina Ali Zainal Abidin, oke, ini cicit kan Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali atau Ali bin Abi Thalib atau Fatimah bin Zahra bin Rasul Muhammad SAW. Cicit. Itu beliau pas wudu itu sampai semaput. Isfarra wajhu, wajah itu kuning, pucat sampai semaput. Diputar roti, jenengan nopo, kok semaput sakit apa? Kok sampai seperti ini, sampai pingsan. Dia mengatakan Adadri bainanya liman aku. Tahu nggak kalian? Aku ini mau ngadep kepada siapa? Saya ini mau ngadep kepada Allah, Raja alam semesta ini. Orang mau ngadep kepada jenderal itu kok dedek. Apa yang kita omong ini? Oke, betul ya? Iya, ngadep kiai pun dedek bukan? Dan ini banding ngadep dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beliau membayangkan hal tersebut ketika masih dalam keadaan wudu khusyuk. Pada takbir dihadirkan sampai klik, sana wajib. Pada klik baru takbir. Allah Akbar sampai salam khusyuk. Dan kita wudu koncakongan. Pada sholat seduyo. Karena anggapnya sholat itu nggak dulu. Ya akhirnya pikirannya kemana-mana. Alhamdulillah min dari inilah hubungan kita, cara menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lai sambung yang menyambung kali Gusti Allah aman. Lai sambung yang nyambung kali Gusti Allah aman dengan usaha. Aman sing dadi Gusti Allah Subhanahu wa taala aman. Nopo hajat dunia akhirat aman. Seandainya kena musibah pun, musibah kalau ada solusinya bukan musibah yang berarti. Aman, terus ya. Dengan bocor ban, tapi wonten ban serep, lan wonten tukang tambal ban, aman. Terus
Nggih, jenengan bensinnya badhe telas. Tapi wonten pom wonten bubute, lan wonten bahan bakar. Aman. Nggih, sing bahaya niku bensinnya telas dari pom atau dari bahan bakar dari bubute, enggak aman. Terus lah kita ini ada musibah di dunia pasti tidak bisa tawar itu. Tapi ternyata kita ada solusi dari Gusti Allah, aman, rugi. Hubungan kita kepada Allah semakin dekat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat dan menjadi orang beruntung di akhirat. Amin ya rabbal. Dan meskipun dikatakan ditarik oleh pikiran itu melihat ditarik. Ayo, sing konsentrasi, sing fail, sing liyane iso konsentrasi nek ora salat gak iso konsentrasi, tarik. Dengan ditarik terus itu dan mudah-mudahan terus yang sakit khusyuk. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah mungkin saya pulau, mungkin sakit pulau praktekkan secara pribadi, mungkin menular dalam segala-segala pulau. Atas yang akan istimewa di sisi Nabi Muhammad, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tetap patut penatur, nyuwun pangantun